tadi kami ngomong sama Bapak, kalau boleh malam ini kita masak dulu. Jadi menunya apa-apa ala kadarnya aja. Jadi yang penting kebersamaan itu. Jadi hanya itu saja. Saya juga senang bisa bertemu kembali lagi di sini. Nah, jadi tadinya kan kakak itu habis kontrak itu finishnya di tanggal 4 bulan 8 Agustus. Jadi Assalamualaikum. Doh. Oh, karena belum nyanyiin Happy Birthday itu belum nyanyiin. Kenapa? Oh, karena dikasih kado. Karena lu guru aku, Pak. Masa bang? Kalau ulang tahun Kak Borwan, panjang umur, sehat selalu. Oke, jadi kemarin itu kan kakak Juni udah pulang kan? Nah, cuti kakak itu ambil di situ selama 2 minggu habis. Kebetulan bapak bawa kakak ke kebun. Jadi kebetulan mama kemarin kurang sehat, kakak buat ada pengajuan kalau memang ini orang tua yang sakit. Jadi seharusnya memang kakak udah selesai lah kontraknya. Tapi puji Tuhan memang semuanya dilancarkan. Kakak kemarin pulang di kampung kurang lebih 2 minggu ya Pak? 2 minggu karena mama kurang sehat. Jadi kemarin sempat pulang, terus aku memang udah sedikit menyerah. Memang aku menyerah, Pak. Kayaknya aku udah dulu deng Pak. Kayaknya kontrakku aku perpanjang. Kenapa Borman? Mengingat kita lebih ke orang tua ya, gitu. Kebetulan juga kan kita 5 bersaudara, semuanya jauh, udah pada berkeluarga gitu kan. Jadi saya berpikir, ataukah memang saya sepenuhnya untuk mengurus orang tua, gitu kan? Jadi cerita dengan keluarga, bagaimana ini semuanya punya kesibukan, ponakan-ponakan yang baru masuk sekolah, ajaran baru. Jadi gimana? Terus aku ngumpul ke bapak, aku nangis, Pak, aku udah dulu ya Pak, gini. Kenapa Borman? Iya Pak, mama sakit Pak, mama drop lagi. Jadi kan habis itu bapak ngomong seperti ini, Borman, aku minta solusi dari bapak, tolonglah Pak, aku dikasih solusi, dikasih masukan, aku bilang gitu. Datang bapak, nanti ya Borman, aku pikir-pikir dulu, kata bapak. Nggak lama bapak ngabarin ke aku, Borman, seperti tadi yang kita bahas itu, cobalah cari orang yang bisa mengurus mama. Itu sayang kerjaanmu yang di sana. Bilang, Borman, gitu. coba kau sekarang fokus ke pikiran kau harus berangkat. Ya. Nah, dari sini akan tuntut nanti pemikiranmu nggak keluar siapa kira-kira yang bisa ngurus mama. Dan kau terbang lagi sana, karena kalau nggak terbang nanti bakalan di blacklist gitu, memang jelek, memang pasti jelek lah gitu. Karena kita menghabiskan kontrak, kita keluar tidak menghabiskan kontrak. Jadi dari pihak perusahaan itu langsung melapor ke imigrasi, kita bakalan di blacklist, nggak bisa masuk ke Singapura lagi gitu kan. Nah, jadi mungkin itu juga yang dipikirin bapak. Nah, ada sampai aku menggali pikiranku sambil, aduh Tuhan, bagaimana ini ya? Aku sebenarnya pekerjaanku udah mendesak, aku ada waktu dikasih, aku punya batas, ada limit gitu ya. Dan udah lewat 5 hari. Iya Pak. Jadi gimana ya? Terus, nah Bapak bilang gini, cobalah dulu siapa. Nah kebetulan saudara aku, ibaratkan sepupu lah, ada yang pulang kuliah dari Medan ke kampung. Dia bagian di bagian apa? Farmasi. Farmasi. Gini. Aku tanya dia, Dek, lama nggak di kampung? Aku bilang gitu. Kenapa Kak? Boleh nggak aku minta tolong, bilang gitu. Kenapa Kak? Aku memang harus berangkat, aku harus terbang dengan kerjaanku, bilang gitu. Kenapa Kak? Mau jaga mama. Terus mama ngomong, kalau orang yang jaga aku nggak mau. Maaf cakapnya gimana, mau ganti-ganti ininya kan. Mama aku kan agak gemuk orangnya, aku nggak mau, kata mama. Aduh Tuhan, gimana ya. Nah aku kasih masukan ke mama, Mak, tolonglah Mak ngertiin aku ya, aku bilang gitu. Kalaupun memang aku harus jaga mama, aku entah 3 hari ngabiskan kerjaanku di sana dulu, aku pulang Mak, aku bilang gitu. Datang mama, oh ya udahlah kalau emang kayak gitu. Nah maulah ini sepupuku, kebetulan dia juga agak lama di kampung kan, gini, nggak apa-apa Kak, aku ada 3 minggu libur. Ih Tuhan ini ya kasih aku jalan gitu kan. Nggak apa-apa Kak, 3 minggu juga nggak apa-apa Kakak, tenang aja lu di sana, aku yang jaga mak tua, dibilang gitulah kan. Tepuk tangan. Aduh, jadi habis dari situ malam jam 1:30 ya Pak, kami video callan, ada juga Mega ya Pak ya. Kemarin waktu di kampung kan sama Tiwi juga Putri. Jadi di situ karena keberangkatanku pesawatku di jam 12:30 ya Pak. Yes. Nah dari jam 12:30. Nah habis di situ, berarti
aku udah bisa berangkat nih gitu kan. Nah sampai di Singapura kalau memang aku pasti dipulangkan gitu kan. Nah yang sebelumnya kan kakak cerita manajer saya itu di sana kan orang Batak gitu kan, tapi udah stay di sana dia kan. Nah dia kan tahu bagaimana prosesku di kampung masalah mama. Aku masuk kerja nih, aku masuk kerja di pagi. Masuk pagi itu di jam 7.25. Aku masuk, aku pikir aku nggak direspon lagi sama bapak itu. Terus aku dipanggil, Boru Manurung, dibilang gitu. Bapak Panjaitan. Bapak Panjaitan. Kenapa Pak? Aku bilang gitu. Bagaimana dengan orang tua di kampung? Udah bagus, udah ada yang ngurus, udah Pak. Nah sekarang itu aku kasih saran samamu, dibilang gitu. Kenapa Pak? Aku bilang gitu. Karena kalau kau nggak balik, kau bakalan dipulangkan gitu. Waduh, masa sih Pak? Aku bilang gitu. Iya. Kau tahu kan bagaimana peraturan di sini? Iya Pak. Jadi untuk mengimbangi, untuk menutupin semua segala yang kamu yang bolong kerjaannya ini, mau nggak saya kasih masukan samamu? Iya Pak. Akhirnya kurang lebih aku 2 minggu mengisi kekosonganku untuk menutupin semua yang udah bolong. Aku masuk, bayangin nih, mau menyerah, dibilang, aduh udah gaduh nih. Aku masuk kerja di jam 7.25 sampai aku pulang di jam 11.30. Lembur, sampai aku nggak ada komunikasi ke bapak ya Pak. Aku lembur Pak gitu. Bapak tahu biasanya aku masuk malam kan. Ini mulai pagi sampai malam gitu. Waduh Tuhan, kayak mana nih? Aku ngomong sama Pak Panjaitan, Pak, kalau kayak gini sampai 2 minggu aku menyerah lah Pak. Jangan, dibilang gitu. Jangan kau menyerah. Pokoknya kau udah bagus, dibilang gitu. Klien 17 orang kemarin yang berangkat, ini bakalan 2 yang diambil, dibilang gitu. Termasuk aku nggak Pak, aku bilang gitu. Makanya kau tutupin segala yang bolong itu katanya. Jadi jujur aku sambil nangis nih ngerjain, ngebayangin mama, aku ngerjain kerja setengah malam, pulang sampai di dom, di mes, aku jam 12:30 jalan kaki nih. Alhasil sampai 2 minggu ke tanggal 18 kemarin. Datang Bapak Panjaitan, Boru Manurung, kenapa Pak? Kau sini, ada aku bilangin, kenapa Pak? Besok tanggal 19 kau masuk 3 jam. Terus habis dari situ kau ke HRD, kau ambil berkas-berkasmu, kau bawa, kontrakku diperpanjang, dibilang gitu kan. Bener gak Pak? Aku bilang gitu kan. Iya. Terus hari ini kau bisa keluar, kau nyebrang ke Batam, semuanya isi permitmu harus kau perpanjang karena permitmu kan udah habis per 6 bulan. Jadi besok aku balik ya Pak. Habis kerja dulu. Mungkin seperti sore aku balik Indonesia. I'm coming. Bapak langsung video call. Borman dibilang gitu. Iya Pak. Udah di mana? Gimana? Sampai tanggal berapa ini? Gitu kan? Iya Pak. Aku ini udah mau berangkat Pak ke Batam, mau nyebrang. Iya. Nah setelah itu sampai di Batam, aku ngabarin ke Bapak. Pak, aku udah nyebrang ya. Aku udah sampai di Batam. Aku bilang gitu. Nggak lama, aku buka chattingan Bapak, udah ngirim tiket. Nah, di situ aku belum tahu karena kan jadwal medikal. Permitku juga harus ke kedutaan dulu, ke imigrasi kan. Sampai aku di kantor kami di Batam, ada Bapak Marga Hasibuan, Pak Riko Hasibuan. Nah, aku gini, Boru Manurung, kamu mau kemana? Dibilang gitu kan. Soalnya dia lihat aku udah nggak nyaman gitu kan. Aduh, gimana ya kalau aku mau ngomong ke Jakarta? Jadwal medikalku belum tahu di mana, tapi permohonanku di kota besar. Karena alamatku semua Bekasi kan, paspor semua di Bekasi. Jadi aduh gimana nih ya. Habis berdandan aku belum ngabarin ke Bapak kan, tiket udah jam 23.30 penerbangan terakhir dari Batam, 6 Air kan. Aduh gimana nih. Setelah udah selesai dandan, handphoneku bunyi nih kan. Terus aku lihat dari email, Yesi Gusni Manurung, jadwal medikal Rumah Sakit Siloam Ben Hill, Jakarta. Jadi aku gini kan, ternyata aku jadwalnya di Jakarta. Terus aku ngomong sama Pak Hasibuan, Bapak jadwalku di Jakarta, aku harus berangkat malam ini. Terus tuh aku berangkat ke sini, Pak, aku udah di bandara ya. Tapi pesawatku delay 40 menit, katanya pesawat yang dari Natuna ke Jakarta. Pak jemput aku sama si Meitun, sama si Claudia, mana orangnya. Dan akhirnya juga sampai hari ini aku masih di sini. Jadi liburnya sampai di Oktober tanggal 5 paling lama aku harus kembali lagi.
permit udah diperpanjang 6 bulan, tes medikalku puji Tuhan baik, udah dikirim ke sana. Menikmati libur, dihantar dulu, boleh nggak? Boleh. Jadi seperti itulah perjuanganku bisa sampai ke sini lagi, begitu. Japri dari Yani Henry DJ. Malam Momong, maaf mengganggu. Yani balik ke Pekanbaru, tunggu Kak Borman datang ya Among. Karena kemarin udah janji sama Kak Borman, tunggu Kak Borman dulu baru Yani pulang. Hehehehe. Kirim emot. Ya, aku tahu kenapa. Untuk oleh murid disuruh pilih ada 2 sekolah untuk sementara menjelang sekolahnya selesai direnovasi. Jadi ini kata guru wali kelasnya sama kepala sekolah, kapan ibu bisa apa biar di mana ibu mau sekolah di Lisa, jadi bisa kami pindahkan untuk sementara. Itulah salah satu, tapi mempengaruhinya juga. Aku bilang kamu pulang, makan dia cepat kau pulang. Enggak, kalau itu untuk supaya ini lebih semangat lagi untuk bisa lebih cepat sehat. Kalau untuk yang lain enggak ada. Emang kau sakit? Udah berapa persen untuk kau? 99%. 90%. Nunggu kau pulang, besok kalau menghandle pelaksana tugas head floor. Karena kau dulu tempat Presiden Sirkadi. Meski saya izin ya Pak ya. Kakak mau izin apa? Assalamualaikum Pak Ajin. Waalaikumsalam, kayak nih sehat. Alhamdulillah sudah sangat-sangat sehat, baik. Yang penting kuat-kuat hati aja. Iya Pak. Yang penting apapun itu yang dijalani ya sesuai ya atas nama Izin Allah. Allah itu. Iya. Iya memang itu kok. Itu yang pertama kok sudah. Iya. Ya, karena apapun yang terjadi pasti semua atas kehendaknya, itu aja yang dipercayai dulu. Mungkin kalau aku belajar dari ambil pemikiran positif aja sih Pak Sulam dengan sakit aku kemarin tuh, mungkin itulah penghapus dosaku. Mungkin aku nggak aku sesali, nggak marah, nggak. Cuman aku berarti Tuhan masih mengizinkan aku untuk berbuat baik dan untuk menjalankan yang lebih baik. Itu ya, mungkin ada hal-hal yang harusnya berbuat baik tapi ini abaikan selama ini. Iya. Itu anggap ya betul kayaknya tadi. Iya, penghapus dosa. Ya, walaupun ya minimal bukan menghapus tapi minimal mengurangi. Iya. Itu aja. Itu yang seperti kita lihat Ansar kan ingin menjadi yang terbaik dari kakak yang lain. Walaupun ada punya ide atau apa yang ada, ya kembali lagi intinya ke komunikasi, hilangkan rasa segan. Yang penting kebaikan kalian sendiri dan tempat itu antar itu sekarang. Aku di sini membantu Pak Sulam. Besok mau balik lagi. Pekanbaru. Aku soalnya janji nggak karena lama, karena aku sebelumnya kan udah janji sama Kak Borman. Jadi kalau aku pulang sekarang kan nggak mungkin. Sementara aku udah keburu janji kan. Jadi daripada aku bengong di Hunter, soalnya aku di sini enak hidupku Pak Sulam, makanya aku cepat sembuh. Makan, tidur, ya kan. Hiburan, kalau mau hiburan tinggal masuk ke dalam. Jadi kapan kayak nih balik ke Pekanbaru? Rencana sih seminggu 2 minggu, tapi tunggu dulu Pak Sulam. Sekian dari Yani Pak Sulam, sehat-sehat Pak Sulam. Assalamualaikum. Terima kasih sama Bapak karena udah mengizinkan saya lihat sama Esa, sama support dari Bapak. Tanpa Bapak mungkin saya belum bisa. Jadi saya karena kebetulan di kantor ini kan belum ada pengatur pelayanan. Sebelumnya saya kan sudah pernah jadi presiden
karena Bapak pengabdian saya lah, rasa ucapan terima kasih kepada Bapak. Mari semuanya berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kami semua menikmati makanan hidangan hari ini. Ya Allah, semoga makanan hidangan hari ini membawa kami jalan untuk kami semua. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Kan aku kemarin suka bikin status sindir-sindiran. Terus habis itu kata Bapak, kamu mau nggak janji? Ya, terus aku janji sama Bapak, janji pakai 5 materai. Ya udah, sekarang aku nggak mau bikin status kayak gitu lagi. Aku udah janji sama Bapak, kalau bikin status harus motivasi, kata Bapak. Kalau pendapat dari aku sih, dan sebelumnya juga aku telah mengalami itu. Iya, sebelumnya memang aku udah mengalami. Namanya kita juga manusia ya gitu. Terus kemarin sih kakak buat status bukan menyindir ya. Kakak membuat status itu kayaknya status down gitu, kayaknya lebay gitu ya. Tapi terkait bukan masalah ke orang, itu kan masalah pribadi kakak mungkin dengan almarhum gitu ya. Diibaratkan Bapak udah selalu menopang, udah selalu ngasih support, ngasih semangat sama kita, tapi kenapa masih menye-menye gitu kan? Masa kembali terus ke belakang gitu kan, maunya maju lah gitu. Terus kemarin juga Bapak janji ya Borman, jangan buat status lagi. Iya Pak, kan gitu. Terus puji Tuhan sih sampai saat ini gimana ya, mungkin juga status aku udah mungkin yang lebih membahagiakan aku lah gitu, nggak di situ-situ lagi gitu kan. Oh bener juga ya, karena apapun itu kesedihan hanya aku yang tahu gitu kan, orang hanya melihat saja gitu. Ada juga orang yang nggak suka sama kita dilihat semakin down, dan justru orang itu menilai kita, nah begitu loh kan gitu. Ya udahlah, happy aja gitu ya, walaupun kita yang tahu gitu kan. Jadi dari pengalaman itu sih bagus sih kalau Bapak. Makanya sampai saat ini ya puji Tuhan aku masih tetap masih megang komitmen itu gitulah. Tadi kau bilang kan jalan-jalan ke sini, kau ini betah Jakarta dan kau bilang ke tes nih. Kau tes. Nah di situ pun saya ikut tes beasiswa. Ternyata saya pun tidak lulus mengikuti tes tersebut. Pada akhirnya Opung RTN YSG bilang ke saya bahwasannya nanti kita cari kampus buat kamu. Nah di situ pun setelah itu saya dan Pak Ustadz Dhani Hartanto STMT dan Pak Tommy pergi untuk mencari kampus tersebut. Nah pada akhirnya kampusnya pun ketemu yang di Kalimalang, nama kampusnya Universitas Asaindo yang ada di depan Mall Cipinang. Nah sebelum saya masuk kampus itu, situ pun saya kena baba sama Opung karena saya tidak mau kalau Opung RTN YSG untuk membiayai saya kuliah, untuk membantu biaya saya dalam kuliah. Nah, saya berkata sama Opung kemarin itu, saya bilang mohon maaf Bung, karena aku nggak mau ngerepotin dan ngebebanin Opung untuk biaya kuliah. Aku mau kuliah, cuman aku mau biaya sendiri. Nanti aku kerja dulu Bung supaya ada uang gitu. Nah Opung pun menjawab, kalau kau nanti sudah punya uang, itu kampus sudah keburu tutup semua. Nah situ pun saya nangis, kena mental. Nah Opung pun tambah ngamuk. Mungkin Opung tidak suka kalau kita tambah nangis gitu ya kan. Nah habis itu Opung marah nih, bilang pulang kau nanti sampai ke sana, katanya sampai pulang kau dari sini sampai kampungmu, kilo lagi. Lama baru ikut Opung nih ke Kak Format video ini, ya kan? Baru apa kata Kak Format? Nah, Bau pun bilang sama saya, semangat Nang, semangat ya Nang. Gitu. Terus Malamnya ketemu lagi kita lagi.
cukup gaji itu nanti. Opung hanya menambahi kekurangannya. Toh itu tahu lo sendiri. Tambahin. Karena kalau kumpul-kumpul, kita bisa menghitungnya. Nah, itu. Dan Opung nggak ngarapin apa-apa dari kau. Ya kau baik, maju, satu Opung hanya kau jadi tiang doa. Kota TV itu dulu. Nah, kakak-kakak, sekarang pun aku sudah menjalani kuliah dan masuk di tahap semester 3. Ya, terima. Nah, demikian kakak-kakak semuanya cerita saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.